Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid dari kelas FICT 2B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil dari web untuk menyelesaikan UAS Web Programming 2025. Oke, di sini ada ketentuannya, yaitu di mana kita harus membuat database, yaitu petugas web, di mana memiliki ID petugas, nama, kata sandi, kelompok. Nah, kemudian mempunyai fitur login logout, tentu saja halaman admin yang memiliki tampilan session user, sidebar menu, tambah petugas, lihat data petugas, update data, dan data data. Oke, langsung saja kita langsung coba. Di sini sudah ada, mari kita login dulu dengan data yang sudah ada. Nah, di sini di dashboardnya menampilkan nomor ID, nama, kelompoknya, statusnya, dan login time sesuai dengan ketentuan yang pertama. Di sini kita bisa menambahkan petugas, misal Rusdi, sandinya tugas. Oke, nah setelah kita menambahkan petugas, kita langsung ke direct ke lihat data atau tampil PHP untuk melihat datanya. Nah, di sini saya menambahkan fitur cari, sebisa kita cari Reza. Nah, langsung tertuju ke admin Reza. Kalau kita kosongkan, ya akan menampilkan lagi yang awal. Harusnya saya menambahkan reset, ataupun kita mencoba A saja ya. Nah, kan harus berfokus ke indeks yang ada huruf A-nya. Oke, logout. Nah, kembali ke halaman login. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada dalam program itu. Yang pasti udah ada CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, di sini untuk create-nya, di sini bentar, input. Nah, situ saja kita akan gunakan include koneksi.php untuk menghubungkan antara web dengan database-nya. Nah, di sini kita memanggil untuk kolom nama, kata sandi, kelompok, dan status, dimana dengan action post dalam form yang ada di input PHP tersebut. Nah, setelah itu program akan mengirimkan query berupa insert into petugas, yang dimana itu akan memasukkan data yang sudah dimasukkan dalam form ke dalam tabel petugas, yang dimana untuk kata sandinya itu menggunakan enkripsi MD5. Lalu akan ngedirect ke tampil.php. Sebentar, kurang gede sepertinya. Oke, sip. Nah, di sini kenapa ada PHP include sidebar? Nah, untuk menampilkan sidebar yang ada di ini, untuk memanggil sidebarnya. Tentu saja ada style.css untuk menampilkan sedikit bumbu desain lah, padahal nggak terlalu banyak desain. Dan kedua read. Oke, kita pergi ke tampil. Di sini untuk read-nya saya menambahkan untuk fitur cari, yang dimana di sini mana ya? Nah, di sini untuk formnya untuk metodenya get, dimana kolom cari ini akan mengget data dari atau indeks kata dari kolom pencarian ini, yang dimana akan memberikan query di select from untuk menampilkan petugas, yang dimana namanya akan seperti indeks yang ada di kolom cari tersebut. Seperti biasa ada style sheet, sidebar yang dipanggil. Kemudian, nah di sini ada perulangan untuk mengambil data dari MySQL ya, dimana ini akan berulang seperti ID petugas, misal ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu akan berulang berdasarkan perulangan yang di atas ini. Di sini ada aksinya, update.php. Oke, kita lanjut ke update-nya. Seperti biasa, jika kita mengklik tombol update yang ada di sini, maka kita akan halaman akan mendirect ke bagian update, yang dimana kita akan menulis lagi, diberikan form yang sudah ada datanya dan untuk diubah. Kemudian program akan memberikan query untuk update dan mengganti antara nama sebelumnya
ke nama yang baru misal. Oke, kita contohkan lagi ya, misal admin Rudy 123. Misal ada ini nih, misal Mas Rusdi nih mau ganti nama, misal jadi siapa, Mas Faiz. Oke, Faiz ya namanya. Dan aduh lagi kamu aktif dulu nih, update. Nah, akan berubah karena program ini mengirimkan query yang dimana untuk mengupdate si data, untuk mengganti atau mengupdate data yang lama ke data yang baru. Lanjut ke proses delete. Nah, seperti biasa delete akan meminta ID yang dituju dari tampil misalnya ID yang kedua, ID ketiga, 4 akan dikirimkan oleh ini, kirimkan ke bagian delete dan akan memberikan query yang dimana pertama menghubung koneksinya dulu, lalu delete from atau menghapus dari dapil petugas di mana ID petugas adalah sesuai ID yang dikirim. Misal di sini, aduh Mas Faiz datanya dihapus dulu. Nah, langsung terhapus. Begitu. Selanjutnya, oke. Nah, kenapa sih harus bisa login gitu ya? Karena ada yang namanya session. Apa sih session itu? Nah, session itu adalah cara untuk menyimpan data sementara di server agar website itu mengingat user selama mereka membuka halaman. Contohnya tadi nih, misal logout. Nah, berarti kan udah nggak untuk tidak menyimpan datanya nih. Misal kita masukin lagi, yang artinya website itu menyimpan data untuk mengingat, oh admin ini sedang masuk nih, gitu. Oke, kita lanjut untuk ke bagian proses login ya. Nah, di sini kan sesi startup, berarti akan mengambil data untuk dimulai ya. Langsung menghubungkan ke koneksi PHP, lalu mengirimkan nama, kata sandi, lalu di decrypt ya. Lawan dari enkripsi adalah decrypt. Tadi kan hurufnya beracak-acakan ya. Contoh di localhost-nya, refresh. Nah, ini nih. Nanti sistem akan mendekripsikan apa sih dari kata-kata ini gitu. Nah, kemudian kalau datanya udah sesuai nih, data sementaranya udah sesuai antara ID, nama, kelompok satu sesuai namanya tuh, nah, maka akan diarahkan ke bagian admin. Kalau enggak, akan kembali lagi ke bagian login dengan pesan error 1. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.